Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan materi bab 2 yang berjudul mengidentifikasi karakter kewirausahaan. Yuk kita simak video berikut ini. Nah, apa sih cash flow quadrant itu? Cash flow quadrant adalah konsep yang dijelaskan oleh Robert T. Kiyosaki, yaitu konsep untuk mengenal sumber pendapatan seseorang yang dikelompokkan menjadi 4 kategori dalam 4 buah kuadran. Nah, ini adalah 4 buah kuadran yang disebutkan oleh Robert T. Kiyosaki di cash flow quadrant. Yang pertama ada employee di kuadran E, yaitu seseorang yang bekerja dengan orang lain. Kelebihan di kuadran ini adalah menjadi karyawan sangat nyaman karena selalu mendapat gaji bulanan. Namun kelemahannya, karyawan tidak bisa mengatur besaran penghasilan. Resikonya seorang karyawan bisa saja dipecat sewaktu-waktu dan tidak punya kebebasan waktu. Yang kedua adalah self-employed di kuadran S. Self-employed dinyatakan sebagai karyawan yang profesional yang memiliki keahlian di atas employee. Kelebihannya, semakin giat mereka bekerja, semakin besar pula pendapatan mereka. Kelemahannya, jika mereka tidak bekerja atau sakit, mereka tidak punya penghasilan sama sekali. Contohnya seperti dokter, pengacara, dan akuntan. Kenapa sih kita harus mulai berwirausaha? Yang pertama, untuk memperoleh kebebasan finansial. Dengan berwirausaha tinggi, maka pintu keberuntungan akan terbuka. Seseorang akan menjadi cakap dengan berwirausaha. Di saat kepercayaan pasar mulai tumbuh, maka kesempatan untuk mendapatkan passive income lebih besar. Dengan berada di kuadran ketiga atau business owner dan kuadran keempat akan mudah dicapai. Menemukan faktor X dengan cara meninggalkan zona nyaman. Faktor X terkadang akan ditemukan dalam keadaan tertentu, yaitu keadaan di mana seseorang akan mengarahkan segala tenaga yang dimiliki olehnya untuk bisa meraih mimpinya. Nah, apa aja sih karakteristik faktor X? Yang pertama, merupakan penentu keberhasilan. Yang kedua, melekat pada diri manusia. Yang ketiga, bersalah dari diri sendiri. Yang keempat, tidak diperoleh dalam waktu yang singkat. Yang kelima, ia dapat tumbuh dan berkembang menjadi X yang lebih besar. Yang keenam, bisa dipakai untuk usaha yang lain. Menggali potensi untuk menemukan faktor X. Yang pertama, dengan menemukan hobi dan passion. Selanjutnya, melihat peluang supply and demand. Seorang wirausahawan adalah mereka yang mengizinkan peluang datang kepadanya dan mengambil peluang tersebut untuk membawanya kepada kesuksesan dalam sebuah bisnis. Ketika banyak kalangan yang sukses karena memilih passion yang dikuasai olehnya, maka banyak pula yang sukses dalam berwirausaha, dikarenakan melihat banyaknya peluang supply dan demand. Lalu, mempelajari tren yang berubah-ubah. Tren yang berubah-ubah merupakan peluang yang sangat besar dalam berwirausaha. Akan tetapi, hal tersebut tidak akan bisa menjadi peluang apabila tidak didahului dengan observasi dan riset pasar tentang apa yang sedang menjadi tren saat itu, dan usaha di beberapa tahun sangatlah berubah-ubah dari masa ke masa. Kemudian, mempelajari titik strategis tempat berkumpulnya permintaan. Dengan melakukan riset pasar, maka akan dapat diketahui siapa saja yang sedang membutuhkan barang yang akan kita jual, di mana saja area dan tempat yang sedang membutuhkan barang atau jasa tersebut, kapan barang atau jasa tersebut dibutuhkan, dan kualitas atau jumlah barang atau jasa seperti apa yang sedang dibutuhkan. Sehingga wirausahawan akan mengetahui besarnya permintaan yang benar-benar nyata, yaitu kapan saat permintaan naik dan memuncak, serta kapan permintaan akan menurun. Dalam menjadi profesional untuk mewujudkan faktor X, profesionalitas harus ditempuh dengan pembelajaran terus-menerus dan pengalaman yang menjadikan seorang wirausahawan menjadi leader di bidangnya. Menjadi profesional juga bisa dilakukan dengan menggali potensi diri dengan secara terus-menerus, sehingga seorang menemukan ciri khas yang menjadi signature-nya. Dalam rangka memasarkan produknya, seorang wirausahawan harus menjadi dirinya sendiri dan berbeda dengan yang lain, sehingga konsumen akan cepat mengenal produk yang dipasarkan olehnya. Mendesain pola pikir untuk menumbuhkan DNA wirausaha. Gen DNA wirausaha mulai dibentuk sejak dini dengan cara pengenalan literasi keuangan yang memadai untuk pendidikan dasar. Maka jumlah wirausahawan muda akan terus meningkat dari masa ke masa. Untuk saat ini, pendidikan untuk berwirausaha sejak dini mampu memunculkan banyak pemuda dan pemudi pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM yang sukses dengan usaha yang mereka geluti. Allah selalu menginginkan kehidupan manusia diliputi oleh dua hal, yaitu yang pertama,
merealisasikan kemaslahatan atau jalb al-maslahi. Yang kedua, menghindari kerusakan atau darul al-matasid. Yang ketiga, merealisasikan kemaslahatan manusia yang ada tingkatan di dalamnya, yaitu di tingkat primer, sekunder, dan tersier. Di tingkatan realisasi kemaslahatan manusia secara primer, dengan cara menjaga 5 hal, yaitu yang pertama, menjaga agama atau hifz al-din. Yang kedua, menjaga jiwa atau hifz al-nafs. Yang ketiga, menjaga akal atau hifz al-akal. Yang keempat, menjaga keturunan atau hifz al-nasl. Dan yang terakhir, menjaga harta benda atau hifz al-mal. Menurut William Debbie Griff, ada beberapa karakter wirausaha, yaitu seperti dream atau mimpi, dedication atau berdedikasi, yang ketiga destiny atau nasib, yang keempat doors atau bertindak, yang kelima defiance atau tegas, yang keenam dollars atau uang, yang ketujuh devotion ketaatan, yang ke-8 distribute atau distribusi, yang ke-9 determine atau tekad. Ini adalah beberapa ciri-ciri wirausaha menurut Geoffrey G. Meredith, yaitu pertama, percaya diri. Sifat dan wataknya seperti keyakinan, kemandirian, individualistik, dan optimisme. 2. Berorientasi pada masa depan. Sifat dan wataknya seperti memiliki persepsi dan cara pandang yang berorientasi ke masa depan. Yang ketiga, jujur dan tekun. Sifat dan wataknya seperti memiliki keyakinan bahwa hidup itu sama dengan kerja. Yang keempat, keorisinilan. Sifat dan wataknya seperti memiliki kreativitas dan inovasi tinggi, fleksibel, serba bisa, serta memiliki jaringan bisnis yang luas. Yang kelima, pengambil resiko. Sifat dan wataknya seperti kemampuan pengambil resiko dan suka tantangan. Yang keenam, berjiwa pemimpin. Sifat dan wataknya seperti bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain, dan suka kritik yang membangun. Berikut ini adalah beberapa perjalanan bisnis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, di usia 8 tahun beliau sudah menggembalakan kambing penduduk Mekah dengan upah beberapa kirat atau ijarah. Di usia 12-20 tahun beliau telah memulai belajar berwirausaha dari pamannya. Kemudian di usia 20-25 tahun beliau telah menjadi manajer profesional sebagai mudarib dari Harta Khadijah. Dan yang terakhir, di usia 25-37 tahun, beliau telah menjadi pengusaha handal dan berkelimpahan harta. Prinsip Rasulullah dalam berwirausaha. Yang pertama, selalu siap menghadapi perubahan, pandai mempromosikan diri, memberikan kepuasan pada pembeli dan kebanggaan pada harganya, pandai bersyukur dan berterima kasih, mengutamakan sinergi, berwirausaha dengan cinta.